Pemirsa, masih bersama saya Via Helvita dan kita akan lanjutkan obrolan bersama Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno. Pak, tadi saya dengar juga, pernah mendengarkan ya, kalau Bapak pernah menolak tawaran menjadi menteri. Benar nggak nih Pak? Nah ini nih yang pertanyaan yang agak susah jawab. Tapi yang ditanya itu benar. Pada tahun 2004 Bapak Presiden SBY dan Pak Yusuf Kala ketika menjadi presiden dilantik, sebelum dilantik kan ada proses pencarian menteri, itu diminta oleh Pak SBY dan Pak Yusuf Kala menjadi Menteri SDM. Menteri SDM. Nah, kenapa? Karena waktu itu PKS sebagai partai pendukung Bapak Presiden SBY dan JK menjadi presiden, sebagai partai pendukung yang mendapatkan satu koalisi untuk bersama membangun pemerintah, dan kita diberi menteri lah begitu ya. Nah, kalau menteri SDM karena Pak SBY itu pernah 1 tahun atau tepatnya mungkin 10 bulan menjadi menteri pertambangan, ya, menteri pertambangan di bawah Gus Dur, dan itu ketua komisi pertambangan di DPR saya. Jadi Bapak SBY itu berinteraksi dengan saya waktu beliau menteri dan saya ketua komisi energi setahun kurang lebih, efektif ya, dan tahu siapa saya dan saya tahu siapa beliau. Nah, itu satu diantaranya. Dan kemudian Pak JK pun banyak berurusan yang saya juga ikut terlibat dalam beberapa kegiatan yang dia pun tahu siapa saya juga. Jadi ketika pemilihan menteri di kabinet pertama Bapak Presiden tahun 2004 itu diminta. Nah, diminta, tapi sebetulnya begini, menolaknya karena saya waktu itu juga telah diterima kedua kali menjadi anggota DPR RI, ya terpilih. Dan waktu itu diamanahkan oleh partai untuk memimpin partai di DPR RI untuk supaya bisa sukses, karena PKS itu mendadak dapat suara hampir 40, sementara sebelumnya cuma 7. Nah, yang berpengalaman yang periode kedua saya, jadi amanat ini saya kurang elok kalau diinikan, apalagi kalau menjadi menteri berarti kan mundur dari DPR. Iya, betul. Sementara janji kita di kampanye pemilu itu kan janji anggota DPR, belum kesampaian, tapi udah pindah, gitu berarti ya? kan berarti selesai. Nah, ini persoalan demikian, dan tentu ada persoalan lain yang saya rasa urusan di internal ya partai, tapi yang jelas dengan demikian ya akhirnya ditunggu sampai tanggal 20 Oktober itu wartawan masih banyak datang ke rumah untuk meliput saya akan diumumkan namanya. Tercatat nama pun masih nama saya juga sampai jam 8 malam. Jadi beberapa wartawan dengan kru yang datang ke rumah untuk meliput dan sebagainya, tapi sebenarnya enggak, mereka nggak percaya kan nama masih ada di situ. Nah, jadi itulah ceritanya. Oke, berarti Bapak tetap menjaga amanah yang diberikan ya, betul. Dari awal seperti apa dipercaya akan tetap dijaga. Cuma nih Vi, ada pantun dikit ya. Apa nih Pak? Nih saya senang nih kalau udah mulai pantun nih Pak. Jadi gini ya, agak grogi kalau ditanya Via, apalagi ditanya kenapa nolak jadi menteri. Hidup ini ingin bermanfaat tak sia-sia, insya Allah hidup untuk membangun negeri. Jadi grogi ditanya. Kalau yang nanya keluarga, nanya itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena urusannya dengan presiden kan. Iya. Tapi itu udah lalu dan ada hikmahnya. Alhamdulillah saya kembali terpilih DPR RI yang ketiga, malah jadi gubernur. Kalau dulu jadi menteri, gubernur tuh jadi gubernur. Oke, benar ya Pak ya. Yang awalnya memang berpasangan tapi di pertengahan perjalanannya akhirnya berselisih gitu. Tapi kalau untuk Bapak sendiri itu dengan wakil gubernur kayaknya apa ya, harmonis aja nih hubungannya. Apa nih triknya nih Pak? Begini, kita itu untuk apa menjadi gubernur, dan kita itu untuk apa hidup ini? Kalau itu dijawab sederhana, untuk supaya kita sukses, supaya kita bisa bekerja maksimal dan tentu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kalau itu yang dituju, kenapa mesti konflik?
saya mengerjakan A, wakil gubernur B, wakil gubernur mengerjakan A, saya B. Kita koordinasikan, kita bicarakan mana dan bagaimana. Kan ibarat mobil double garda. Oh. Kan jadi cepat. Iya benar-benar. Ya, Pak Wagub sukses, saya pun sukses. Semua tertangani karena sejujurnya nggak mungkin ngurusin begitu besar kegiatan, anggaran, persoalan dengan sendirian nggak bisa. Harus double garda. Jadi tapi syaratnya mesti sinergi, mesti koordinasi, dan harus ada ketuanya yaitu gubernur. Jadi wakil sebagai wakil tetap dia mengkomunikasikan dan melaporkan kegiatan yang nanti kita bicarakan. Dan kalau terkait dengan kewenangan, tentu Pak Wagub menyerahkan kepada saya untuk saya putuskan mana nanti dijalankan. Ada kegiatan yang mungkin perlu dilakukan, dia kerjakan, nanti kita akan patuh dan kita follow up. Oke, berarti memang saling melengkapi ya Pak ya. Oke, nah Pak, kalau dari ide dan gagasan nih Pak, apa yang belum tercapai sama seorang Irwan Prayitno? Karena kalau dilihat dari penghargaan itu tadi Bapak bilang lebih dari 200 ya, penghargaan yang sudah diterima. Tapi ada nggak yang belum tercapai gitu? Kalau itu banyak pasti, tergantung kita mau apa. Jadi kita ini begini, mau mesti banyak, mimpi ke depan untuk maju mesti ada. Tapi dalam mencapai harus bertahap dan tidak semua bisa terpenuhi. Kenapa? Karena banyak persoalan. Contoh anggaran, uang nggak cukup. Kita mau membuat stadion utama sebagai kemegahan Sumbar di olahraga sekali jadi nggak bisa, harus sekian tahap. Ada tahapannya. Kita ingin buat masjid yang luar biasa dengan bisa menjadi tempat ibadah dan destinasi wisata juga, mesti sampai sekian tahun baru jadi. Kemudian yang lain pun demikian. Buat jalan tol udah pengen banget, tanahnya belum tuntas. Akhirnya kita proses bertahap, walaupun uangnya sudah disiapkan misalnya. Nah, kemudian kini-kini yang lain banyak. Kita mau pergi lari, ngeburu agar SMA ini yang di bawah kita akan maju cepat ke depan, tapi kemudian SDM kita nggak siap. Akhirnya tetap bertahap. Jadi kita nih ibarat bawa mobil sebagai sopir, nggak boleh saya sopir tuh bawa lari, akhirnya penumpang saya goyang kiri goyang kanan, muntah-muntah mabuk sampai pingsan gitu. Jadi jalan lihat kiri kanan, jalan lihat belakang, gimana penumpang aman nyaman jalan. Kalau perlu berhenti dulu untuk rapat koordinasi sinergi istirahat, dan lagi terus. Nah jadi banyak yang kita ingin capai tapi tidak semua. Tapi yang jelas ya Via, alhamdulillah ini juga atas kerjasama kita semua. Gubernur Sumatera Barat itu mendapatkan penghargaan yang saya rasa sangat prestis ya, dari Kementerian Dalam Negeri menilai leader ya, kepala daerah itu kami dapat satu sebagai leader yang terbaik. Dan itu evaluasi cukup mendalam dari balitbangnya kementerian dengan berbagai verifikasi, wawancara, ke lapangan, macam-macam dilakukan untuk mendapatkan apakah saya ini sebagai leader yang baik atau tidak. Dan itu dapat. Dan ada 6. Yang menariknya yang 6 itu cuma saya gubernur yang habisnya tahun 2021, 5-nya habis tahun ini. Jadi wajar kemungkinan kalau bisa kita pertahankan, kemungkinan kita persaingannya tidak lagi kecuali nanti akan baru seperti DKI Pak Anies atau Ganjar Jawa Tengah, atau mungkin beberapa yang baru mulai setahun satu periode. Nah jadi ini juga sebagai satu apresiasi kepada kita untuk lebih lagi motivasi kerja. Nah ngomongin masalah periode nih Pak, ini adalah periode terakhir Bapak menjadi Gubernur Sumatera Barat karena sudah yang kedua ya Pak ya? Ya. Apa selanjutnya nih yang akan Bapak lakukan? Tadi kan di awal saya menyatakan saya ini ingin hidup bermanfaat bagi orang lain. Caranya kan macam-macam. Nah tidak harus politik, tidak harus jadi gubernur. Nah, juga sebagai pendidik, juga sebagai ustadz, juga buat sekolahan. Nah, nanti ketika sudah selesai, saya akan serius mengurus profesi saya sebagai guru besar di kampus ngajar. Terus saya juga pendidikannya sudah saya kelola, saya akan coba
kembangkan lagi secara bertahap lagi. Terus sebagai dai, kalau ada yang ngundang ceramah, nanti mau nikah mau apa, kalau ada waktu saya beri. Dan kemudian tentu ada satu lagi mungkin kegiatan yang menghasilkan uang, itu sebagai konsultan di bidang human resource management. Itu memang kerjaan saya sebetulnya aslinya ya, yang menghasilkan uang ya. Saya punya tools, punya assessment yang mungkin dan bisa untuk melihat potensi untuk dikembangkan kemana. Nah ini pekerjaan saya ini yang menghasilkan uang. Ini akan dipertajam. Berarti nggak ada politik-politik sedikit pun Pak ya? Sampai saat ini cukuplah sementara. Gitu. Karena udah 3 periode DPR, 2 kali gubernur, rasanya ingin mengatur waktu yang lebih normal jadi manusia. Karena saya anggap menjadi gubernur ini dalam tanda kutip begitu sibuk sehingga kadang kurang normal juga ya. Karena waktunya pontang panting sana sini dan sebagainya, sehingga pagi ke Jakarta, siang ke Jakarta, malam pergi lagi, balik lagi pagi, begitu terus setiap hari kan, keluar daerah terus. Dan itu pun tidak semua orang suka ya. Ada juga yang mengkritik, tapi wajar lah, mungkin mereka peduli sama kita ya. Tapi saya anggap itu memang kurang normal kita hidup, udah kerja keras pun masih dikritik, tapi itulah kerja publik ya. Nah jadi untuk normalnya ya ada terdengar azan, kita ke masjid, kita sholat, wah itu nikmat sekali tuh kan. Ada dalam waktu setahun kosong pergi umroh. Nah sekarang mau pergi ke luar negeri aja izin presiden. Iya benar. Dan itu tidak mudah untuk rakyat yang ditinggal, repot, ngapain di luar negeri katanya kan. Jadi tidak bisa normal. Nah nanti setelah ini kan bisa normal. Ya, ketemu anak, ketemu cucu, normal. Lebih banyak lagi waktu untuk keluarga juga ya Pak ya. Baik Pak Irwan Prayitno, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas cerita yang penuh inspirasi untuk kita semua. Semoga bermanfaat juga untuk pemirsa yang sedang mendengarkan kita pada hari ini ya Pak ya. Itu dia obrolan singkat kita dengan Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno. Semoga semua cerita bisa kita ambil hikmahnya, kemudian juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya Fia Helvita pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.